Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan karena kami boleh datang di hadirat-Mu. Tuhan Yesus, pada saat ini kami akan mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan senantiasa urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah rahmat dan hikmat daripada Tuhan senantiasa turun ke atas hamba-Mu. Berkati kami semua Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Salam semuanya. Salam. Sekali lagi salam. Salam. Pertama-tama saya berterima kasih kepada Syekh Rohani yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan firman Tuhan bagi kita semua di tempat ini. Minggu lalu sebenarnya saya pas si Bestin khotbah, tiba-tiba saya dipanggil teman saya di samping saya, Nur, kapan kamu khotbah? Bilang minggu depan. Bukan loh, katanya, bukan, itu si Tumpang. Senanglah saya kan, senang. Oh iya ya. Kayaknya saya kurang percaya dengan pernyataan itu, jadi saya pastikan kepada Syekh Rohani saja. Ternyata kata dia, langsung lihat aja di Mading Kak. Berarti itu keputusannya di Mading, jadi saya mempersiapkannya. Oke. Langsung saja Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Saya percaya bahwa kita semua yang ada di tempat ini mengerti apa yang dimaksud dengan iman layak. Semuanya, karena kita mahasiswa teologi. Tapi kebanyakan orang di luar sana yang masih belum tahu itu. Mungkin tahu tapi masih belum percaya, mempunyai keyakinan untuk tentang hal iman tersebut. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang iman dan keselamatan. Oleh sebab itu saya mengundang kita untuk membuka Alkitab kita dari Roma pasal 3 ayat 21 sampai 31. Yang sudah mendapatkannya katakan amin. Amin. Kita akan membacakan secara responsoria. Saya yang ayatnya yang ke-21 dan Bapak Ibu Saudara membacakan ayatnya yang ke-22. Langsung saja Roma pasal 3 ayat 21 sampai yang ke-31. Judul perikopnya, manusia dibenarkan karena iman. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah dan iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma karena kebenaran dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa Dia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya benar, ia juga adalah bangsa-bangsa lain. Artinya, kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Ayat 31 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak.
Rasul Paulus sendiri, dan tema besar dari kitab ini yaitu kebenaran Allah telah dinyatakan. Ditulis pada tahun 57 Masehi, di tempatnya di Korintus, dan dikirimkan kepada orang-orang Kristen yang ada di Roma. Adapun tujuan Paulus menuliskan kitab Roma ini kepada jemaat di Roma yaitu menjelaskan tentang agama Kristen dan tuntutannya yang praktis untuk kehidupan orang-orang Kristen yang ada di Roma. Dan Paulus juga menekankan bahwa hukum Taurat tidak mengikat sebagai hukum lagi. Oke, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saat ini saya akan mengambil tema yaitu imanmu menyelamatkanmu. Imanmu menyelamatkanmu. Terlebih dahulu kita harus tahu apa itu iman. Iman adalah keyakinan atau kepercayaan kita kepada Yesus Kristus, dan keselamatan adalah keadaan kita atau situasi di mana kita diselamatkan atau dilepaskan dari sesuatu bahaya. Nah, ada dua hal yang perlu kita pelajari mengenai iman di sini. Bagaimana iman itu menyelamatkan diri kita sendiri. Yang pertama, bukan hukum Taurat, tetapi kasih karunia Allah, kasih karunia yang artinya iman kita sendiri. Mengapa saya katakan bukan hukum Taurat? Karena dikatakan di ayatnya yang ke-21, tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan. Kalau kita lihat dari zaman perjanjian baru orang Israel, bagaimana mereka sangat takut atau tunduk kepada hukum Taurat yang diberikan oleh Musa pada zamannya, yang diberikan sama Musa di Gunung Sinai. Ya, oleh karena itu Tuhan memberikan hukum Taurat itu bukan hanya semena-menanya dong. Otomatis Tuhan punya alasan. Oleh sebab itu, ketika hukum Taurat ditetapkan di Israel, ternyata tidak ada seorang pun yang dapat melakukannya dengan sempurna. Oleh karena itu dikatakan di sini, sebelum ada tanpa hukum Taurat sudah ada keselamatan. Benar? Oleh karena itu, kalau misalnya kita lihat bagaimana ketaatan orang Israel tentang hukum Taurat, bisa kita lihat bagaimana orang-orang Israel mereka sangat mereka sangat maksudnya dalam hal bersunat lah ya, mereka itu sangat mentaati itu semua orang Israel. Tapi itu mereka tanda bagi orang Israel yang bersunat adalah itu suatu tanda bagi mereka antara hubungan Allah dengan umatnya, orang-orang percaya. Tetapi kalau kita lihat dari perjanjian baru, ada orang yang percaya tapi masih belum disunat, gitu kan? Oleh sebab itu makanya Tuhan menyimpulkan bahwa keselamatan itu tidak terlahir dari adanya hukum Taurat, melainkan karena ada pribadi yang mau mengorbankan dirinya untuk menebus dosa manusia. Di sini Rasul Paulus mengatakan bahwa hukum Taurat tidak menyelamatkan. Dia berbicara kepada jemaat-jemaat di Roma. Otomatis pernyataan Paulus ini, dia mengatakan hal seperti itu kepada jemaat di Roma, gak mungkin karena dia langsung karena tanpa alasan. Otomatis ada dasar bagi Paulus untuk menyampaikan hal seperti itu. Kenapa? Kalau kita lihat bagaimana keadaan di Roma pada saat itu, terjadi konflik antara orang Yahudi dan non-Yahudi, di mana orang-orang Yahudi mengajarkan ajaran-ajaran sesat, sehingga dengan hal itu Paulus tergerak hatinya untuk menyampaikan Injil keselamatan kepada
orang-orang di Roma. Di ayatnya yang ke-22 yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan. Artinya bahwa orang Yahudi dan non-Yahudi telah berbuat dosa semua dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kenapa demikian? Oleh karena itu, karena orang-orang pada zaman itu tidak ada seorang pun yang melakukan hukum Taurat dengan sempurna, sehingga Tuhan Yesus sendiri menyelamatkan umatnya dengan pengorbanan di atas kayu salib. Tetapi keselamatan itu tidak hanya semena-mena diterima oleh semua orang, tidak hanya dengan perbuatan apa yang ia lakukan, perbuatan baik atau apapun, melainkan disertai dengan imannya sendiri. Iman kepada siapa? Apakah iman kepada dewa-dewi? Bukan, melainkan iman kepada Yesus Kristus. Di ayatnya yang ke-25 bahwa dikatakan di sini bahwa dosa-dosa yang terjadi dahulu telah dibiarkan oleh Tuhan. Tetapi di zaman perjanjian baru, setelah Tuhan melihat keadaan di Israel, orang-orang yang masih taat kepada hukum Taurat, dia melihat bahwa tidak ada orang yang mampu melaksanakan hukum Taurat tersebut, maka Tuhan memberikan hal yang simpel, sebenarnya simpel, tapi susah untuk dilakukan. Kenapa saya bilang kalau kita ajak kepada sesama kita hal yang masih belum kita lihat, otomatis kita tidak percaya. Nah, ini hal yang simpel yang diberikan Tuhan. Kamu percaya kamu dapat diselamatkan. Tetapi bukan dalam hal Rasul Paulus mengatakan hal seperti ini kepada jemaat di Roma, bukan dalam hal dia menghilangkan hukum Taurat, meniadakan hukum Taurat, tetapi meneguhkannya sendiri. Saya katakan di sini bahwa iman itu seperti hukum Taurat itu seperti perantara dari iman. Kenapa saya bilang orang yang sudah beriman, orang yang sudah yang hidupnya didasarkan oleh iman, otomatis dia tahu apa yang baik dan dia tahu apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Oleh karena dia mengasihi Tuhan, dia secara tidak langsung dia sudah melaksanakan hukum Taurat. Contoh, saya buang ini. Apakah saya percaya nggak saya ngambil ini? Percaya. Kalau hanya saya lihat-lihat saja, percaya nggak saya ngambil itu? Dapat kembali enggak? Tapi dengan cara saya melangkah dan saya mengambilnya, baru saya dapat ini. Ini bagaikan langkah saya ini bagaikan hukum Taurat. Ya, kepercayaan saya bisa dapat mengambilnya. Tetapi kalau saya tidak memikirkan, kalau tidak saya memikirkan hal-hal yang saya buat, maka saya tidak dapat itu. Percaya saya dapat, tapi kita juga harus hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Percaya? Kalau kita lihat dalam kitab Keluaran pasal 20, ada diberikan beberapa hukum Taurat, 10 hukum Taurat. Kenapa Tuhan memberikan itu? Karena dia tahu bahwa moralitas Allah itu sangat tinggi dan tidak bisa dijangkau oleh manusia. Dan yang kedua yaitu dia menunjukkan bahwa manusia itu tidak berdaya. Kita tidak bisa dan kita adalah manusia yang tidak punya apa-apa.
kalau kita tidak mempunyai yang namanya keselamatan daripada Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, kalau Tuhan mengetahui hal tersebut dan Dia tidak membiarkan kita, kalau kita tidak dapat melakukan hukum Taurat tersebut, nggak mungkin Tuhan mengabaikan saja. Oleh karena Dia juga mengasihi kita, Tuhan Yesus mengasihi kita, Dia memberikan hal. Cukup kamu percaya dan kamu akan diselamatkan. Poin yang kedua yaitu rendah hati, yaitu sebagai respon kita terhadap iman kita dan adanya suatu tindakan kita. Kenapa saya katakan rendah hati? Diambil dari ayatnya yang ke-27 sampai 31. Rendah hati, orang yang rendah hati otomatis orang yang sudah benar-benar mengasihi Tuhan dan merasa dirinya tidak berdaya, tidak mempunyai sesuatu apapun yang harus ia sombongkan. Benar? Kerendahan hati sangat susah dilakukan oleh semua orang. Kita aja kalau misalnya dalam pelayanan kita, kadang kita merasa kita sangat terabaikan oleh orang-orang atau orang jemaat-jemaat, tetapi karena kita ada tujuan kita untuk melayani Tuhan, otomatis kita dengan sendirinya menanggung itu kan. Ada juga yang tidak betah, ada juga udahlah, ini memang udah tugas. Dikatakan tadi di ayat 27, jika demikian, apakah dasarnya kita bermegah? Apa dasar kita bermegah? Apa dasar kita menyombongkan diri kita, sementara kita ada sampai saat ini karena kasih karunia dan oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus. Kita dikasihi secara cuma-cuma. Apakah dengan perbuatan kita? Apakah dengan kita beribadah setiap hari tapi tidak percaya, hanya sebatas formalitas saja? Tidak, dikatakan di sini Rasul Paulus tidak, melainkan berdasarkan iman. Kita jangan Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Roma bahwa jangan mengutamakan atau mengedepankan kebaikanmu. Apa yang kamu dapat jangan kamu sombongkan, karena itu adalah kasih karunia yang Tuhan berikan. Dan di ayatnya yang ke-28 itu, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Ini perkataan Paulus. Karena kami yakin, berarti Paulus, karena saya yakin bahwa manusia dibenarkan bukan karena perbuatannya, tetapi karena dia mempunyai iman kepada Yesus. Itu ditegaskan kepada jemaat-jemaat di Roma. Karena kenapa? Banyak orang-orang Yahudi yang hanya menyombongkan diri. Dia tidak, mereka mengetahui dan mereka mengerti dengan firman Tuhan, tetapi tidak untuk melakukannya. Makanya dikatakan si Rasul Paulus di sini, dengan apakah kamu bermegah? Bukankah kita ini manusia biasa yang membutuhkan pertolongan? Bukankah kita ini yang manusia-manusia yang tidak berdaya, tidak bisa melakukan apa-apa selain kalau Tuhan tidak mengasihi kita? Di ayat yang ke-29, atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia adalah Allah bangsa-bangsa lain? Bahwa Allah yang kita sembah, Tuhan Yesus sendiri, itu bukan hanya Tuhan kita sendiri sebagai umat Kristen. Itu bukan hanya milik kita sendiri,
keselamatan itu bukan hanya milik kita sendiri, melainkan adalah Tuhan berkorban untuk semua manusia. Bukan hanya untuk orang Kristen, tetapi dalam hal tanda kutip harus percaya. Kalau orang Yahudi yang bersunat pada zaman Perjanjian Lama, itu kan sunat adalah tanda perjanjian Allah kepada umatnya. Dalam hal orang-orang yang sudah percaya Tuhan. Oleh sebab itu makanya dikatakan kalau hanya orang bahwa Allah yang disembah oleh Allah Abraham itu adalah dalam perjanjian baru juga itu sebagai Allah kita sendiri. Dan bukan hanya untuk orang-orang Kristen. Di sini juga kita mempunyai tugas sebagai hamba Tuhan, orang-orang Kristen yang sudah diselamatkan. Kita mempunyai tanggung jawab yaitu memberitakan Injil. Memang susah, tapi kita diharuskan dengan keadaan. Oleh sebab itu, di sini tadi harus rendah hati, membagikan. Kalau kita yang sudah diselamatkan, yang sudah dapat keselamatan, otomatis kita, kalau ada orang-orang yang di luar sana yang masih belum percaya kepada Tuhan, itulah tugas kita untuk memberitakan kabar baik itu kepada semua orang. Amin. Kalau di ayatnya yang ke-30 sampai 31 itu pernyataan seperti dari atas bawah. Tidak ada seorang pun yang dapat diselamatkan gitu. Dan ditekankan dalam 31 bahwa Rasul Paulus datang ke Roma bukan untuk meniadakan hukum Taurat atau membatalkan hukum Taurat, melainkan meneguhkannya. Kenapa? Ketika orang yang sudah beriman kepada Tuhan, ya otomatis dia sudah tahu apa yang harus dia perbuat, apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, kalau orang yang sudah beriman, dia akan tahu apa yang baik, apa yang Tuhan inginkan dalam dirinya. Seperti begitu juga dengan keadaan kita saat ini, bahwa kita harus rendah hati. Mungkin tidak ada yang di antara kita yang sombong, membanggakan diri dengan keadaannya atau apalah yang ia punya, tetapi kita ditegur pada siang hari ini supaya tidak bermegah, karena kita sama-sama manusia yang diciptakan dari debu tanah dan kembali lagi ke tanah. Oleh sebab itu, mari kita tetap rendah hati dan beriman kepada Tuhan dan mau hidup sesuai dengan apa yang Tuhan harapkan dan mengasihi Tuhan dalam kehidupan kita. Demikian dari saya yang saya mau sampaikan pada siang hari ini. Biarlah firman Tuhan yang kita dengarkan boleh memberkati kita semua. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat firman-Mu yang Kau sediakan bagi kami pada siang hari ini. Terima kasih. Kami bersyukur karena Tuhan memberkati kami lewat kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu ini ya Tuhan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, dan kami boleh melakukannya dalam setiap kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Ibadah kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan. Haleluya. Amin. 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 Baik, tunggu doa sologi dan doa berkat kami serahkan kepada Pauli. Puji Allah.
Tuhan yang saudara dengar, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa, kasih setia daripada Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan penyertaan dari Roh yang Kudus, menyertai saudara hari ini kekal sampai selama-lamanya.